Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP GM, PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial kali ini saya akan sharing knowledge dengan teman-teman, masih membahas tentang SAP PM, khususnya yang maintenance preventif ya, karena ini merupakan hal yang memang banyak isu di preventive maintenance. Maka dalam hal ini saya ingin menjelaskan preventive maintenance yang bukan seperti biasanya. Maksudnya itu adalah preventif yang biasa menggunakan periodikal ya, daily, weekly, monthly seperti itu, yearly Nah, kali ini saya akan coba mengimplementasikan bagaimana cara membuat preventive maintenance atas dasar activity ya, perform ya, berdasarkan perform. Jadi konsepnya adalah kita ingin tahu perform dari hasil produksi yang nanti akan diincas ke dalam preventive maintenance. Maka untuk menangani itu maka diperlukan apa yang disebut dengan counter reading gitu ya konsepnya. Saya udah siapkan juga ini step by step dari konsep preventive maintenance counter reading, di mana nanti kita lihat ada istilahnya stroke ya. Di dalam proses produksi itu ada proses stamping, di mana dia menghasilkan lembaran-lembaran atau berupa stroke gitu ya. Nah, lembaran-lembaran produksi itu akan ditangkap nanti oleh counter reading dan akan menjadi recalculate ketika proses preventive maintenance gitu ya. Jadi ininya step by stepnya. Dan ini counter reading sudah diinisialisasi ya. Kemudian ini proses inputan dari dokumen dari counter reading ya. Kemudian kita buat schedule. Setelah membuat schedule, kita run schedule, maka hasilnya seperti ini ya. Dan di sini pula saya ingin mengajak teman-teman bagaimana cara membuat maintenance order tipe baru ya, untuk menangkap proses preventif yang versi counter reading. Kita pisahkan gitu ya. Oke, nah di sini saya juga udah membuat men-screenshot dari pembuatan order tab baru nanti yang akan ditampung oleh counter reading ya, maintenance preventive counter reading. Nah, ini konsepnya seperti ini. SPRO-nya nanti kita akan lihat di SAP ya. Setelah itu kita bikin study kasus. Nah, ini ya, study kasusnya mulai dari 500 stroke, STR ini stroke, 1000, 1500, 2000, 2500 sampai 10.000 sampai menyentuh angka 10.000, maka alhasil ini dia ya. Saya coba uraikan mulai dari hari pertama 500, hari kedua seperti ini sampai dia menyentuh hari ke 10.000 ya. Dia akan mengenerate preventive maintenance seperti ini ya. Oke, konsepnya seperti itu. Dan ini dilanjut ke deadline monitoring. Ini sih tambahan ya, teman-teman pasti udah tahu bagaimana cara membuat background job dari konsep preventive maintenance counter reading gitu ya. Oke, nanti saya akan upload ini di situs, nanti teman-teman bisa lihat di kursus SAP online ya. Sebelum kita masuk, saya akan perkenalkan dulu di sini di situs kursus saponline.com ya, dimana di sini banyak materi yang sudah saya buat mulai dari master data, transaksi, dan konfigurasi. Nanti teman-teman yang di bidang konsultannya SAP PP ya, SAP QM atau MM ataupun PM
bisa merefer ke sini untuk pembelajaran ya, ataupun untuk mencari referensi yang teman-teman mungkin lagi ada isu ya di operasional ataupun lagi sedang implementasi SAP gitu ya. Ini sebagai contoh saya buka yang PM, materinya kurang lebih dari materi pertama sampai materi ke 22 ya. Di sini konfigurasi materi terakhir. Teman-teman saya ajak untuk mengenal master data dulu, di overview dulu ya, overview dulu dari SAP PM, konsep bisnisnya. Kemudian saya ajarkan juga bagaimana cara membuat work center ya. Kemudian konsepnya, ada file PPT-nya di sini nih, ada file PPT-nya, teman-teman bisa download juga konsepnya. Kemudian saya ajarkan juga step by step-nya di video tutorial ya. Dia ada equipment, ada funglog gitu ya. Nah, di sini ada file yang bisa di-download. Teman-teman bisa download, bisa simpan, bisa print untuk pembelajaran ya. Ini semua materinya menurut saya sudah cukup ya untuk teman-teman yang akan terjun ke SAP gitu ya. Nanti silakan teman-teman cek sendiri kalau memang belum bisa masuk ke konten ini. Tentu saja ini adalah konten yang member area ya. Nanti teman-teman yang mau serius silakan nanti hubungi saya di sini. Nah, di sini nih di 087789241535 atau ke email saya gitu ya. Oke. Kita akan mulai ya. Kita mulai. Oh, satu lagi di sini saya menggunakan SAP IDES ya. Teman-teman mungkin sudah tahu juga SAP itu ada yang versi demo system itu disebut dengan SAP IDES gitu ya. SAP IDES. Nah, beda hal dengan SAP yang ada di perusahaan-perusahaan, tentunya itu dia SAP yang memang dipersiapkan untuk para konsultan. Nah, teman-teman kalau yang memang masih baru untuk melakukan proses konfigurasi itu dikhawatirkan akan mengganggu atau merusak begitu ya di server SAP. Disarankan sih untuk mempunyai SAP IDES ini gitu ya, agar teman-teman bisa leluasa untuk melakukan proses konfigurasi trial and error gitu ya. Dan tentu saja SAP IDES ini nanti teman-teman di backup dulu sebagai master. Setelah itu teman-teman di copy paste. Konsepnya sederhana sih, portable gitu ya, copy paste. Kemudian setelah itu teman-teman bisa pakai seperti saya punya ini ya. Dan kecepatannya sih saya kira cukuplah untuk proses latihan gitu ya, seperti yang saya lihat kayak gini cepet ya. Oke, kita mulai dari strategi dulu ya. Kita lihat tadi saya udah singgung di awal, ada strategi yang biasa dipakai di dalam preventive maintenance. T-code-nya adalah IP11. Itu adalah T-code untuk membuat strategi. Oke, nah di sini ada beberapa banyak macam. Kita lihat yang existing aja. Jadi kalau kita lihat schedule kayak gini ya, contoh ya. Kita lihat packetnya. Nah, ini sifatnya adalah periodikal. Kalau kita lihat di sequence-nya kayak gini nih ya. Per monthly ya, bulan pertama, bulan kedua, ketiga dan seterusnya. Itu yang biasa umum dipakai di preventive maintenance. Atau kita lihat lagi yang lain, factory calendar, scheduling by calendar. Nah, ini pun sama ya, dia kayak gini. Ada juga yang strategi yang model activity ya. Kalau kita lihat seperti ini, kita lihat kita D. Nah, dia kilometer ya, satuannya kilometer, dia pakai activity, ini pakai perform. Kalau kita lihat kayak gini, modelnya 10.000 km, 20.000 km per 10 ribuan kilometer gitu ya. Oke, kemudian yang saya punya, yang saya udah bikin, kita konsepnya dasarnya dari
produksi, kita ingin hasil dari proses produksi itu kita tangkap ke dalam preventive maintenance. Nah, ini saya udah membuat maintenance strategi stroke lah gitu ya, penamaannya. Kemudian saya coba lihat, ini pakai activity, pakai perform. Kemudian satuannya adalah STR, itu adalah stroke ya. Stroke itu artinya sekali cetak gitu ya, sekali cetakan gitu. Kemudian kalau kita lihat ini call horizon 100 dan ini saya anggap kosong ya. Kemudian kita lihat di packetnya, nah kayak gini. Jadi untuk yang 10.000 ya, kita running sebagai PMR ya, projectnya seperti itulah ya, PMR. Kemudian setelah 20.000 baru kita running PMQ ya, projectnya adalah PMQ. Kalau kita lihat sekuennya seperti ini ya. Jadi 10.000 pertama stroke itu PM yang di generate. Kemudian 20.000 stroke PQ ya. Demikian seterusnya kelipatan per 10.000 masing-masing secara hierarki, ini jenjangnya secara hierarki bergiliran. PM dulu, PQ, PM, PQ dan seterusnya sampai akhir tahun. Biasanya kita set sebagai akhir tahun 365 hari gitu ya. Jadi bikinnya seperti itu, nanti teman-teman bisa nirukan seperti ini, bisa. Itu cara model perform, dan ini jangan lupa ininya adalah activity. Oke. Itu yang pertama tentang strategi. Yang kedua adalah teman-teman harus membuat inisialisasi atau inisiasi dari counter reading ya. Kita lihat yang saya sudah buat seperti ini, IK02 ya. Kalau create IK01, ini kebetulan saya udah bikin yang IK01-nya di nomor measuring point-nya 11631 ya. Saya sebut penamanya seperti ini biar mudah saja. Kemudian equipment-nya apa, teman-teman masukkan juga. Begitu description-nya juga, description dari measuring position, measuring point ini kita dimasukkan ya. Oke, kemudian ini ada karakteristik ya, karakteristik saya menempelkannya sebagai stroke ya. Dari mana teman-teman tahu ini? Kalau kita klik 2 kali, coba kita klik 2 kali ya. Maka, nah teman-teman harus membuat karakteristik terlebih dahulu. Ini tiketnya ada CT04, nanti membuat penamaan stroke seperti ini. Kemudian ini numerik dan satuannya adalah STR stroke ya. Oke, itu CT04, jangan lupa teman-teman pasti bisa. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah annual estimate. Nah, ini saya pakai 120.000. Dasarnya adalah kita ingin kita tahu bahwa pergerakan stamping itu atau stroke itu adalah per 10.000 ya. Jadi kalau saya set sebagai 1 tahun ya, anggaplah ini saya bikin 120.000. Begitu polanya ya, yang teman-teman juga harus perhatiin cara buatnya. Yang pertama itu di IK01, IK02. Kemudian berikutnya teman-teman buat dokumen ya, /n IK11 ya. Kalau saya buat seperti ini, atau kita lihat display IK17, measuring pointnya masukkan. Nah, ini ada 2 nih teman-teman, hari pertama dan hari kedua. Jadi anggaplah hari pertama ini hasil produksinya adalah 500 stroke. Kemudian pada hari kedua itu sudah mencapai 10.000 stroke ya. Jadi ini dokumen nih, teman-teman bisa input ini di IK11 ya. Dimasukkan nomor dokumen, nanti dimasukkan measuring counter readingnya ya. Nah, ada hal yang nanti kita bisa enhancement ya, dari input manual yang dilakukan user ini.
nanti kita akan otomatiskan ke produksi. Bisa dibuat program seperti itu ya. Jadi incas pembuatan nomor dokumen itu nanti dibuat oleh proses produksi pada pada waktu tertentu kita tentukan untuk masa 1 hari dia menghasilkan berapa stroke. Oke, nah ini saya udah buat yang pada hari kedua adalah 10.000 stroke ya. Jadi teman-teman kalau saya klik 2 kali di sini, nah buatnya seperti ini. Masukkan counter readingnya aja, nanti ini ada perhitungan otomatis ya. Oke, ini otomatis dia kebaca semua. Setelah counter reading, inisialisasi counter reading sudah, kemudian dokumentasi dari counter reading, nomor dokumen juga sudah kita buat. Kemudian berikutnya adalah teman-teman buat jadwal IP42. Saya udah buat juga. Kita lihat aja ya, kita lihat ceng. Yang kebetulan nomor dari sistem 210 dan ini pun sebenarnya bisa set ya, external number, tapi saya pakai yang internal number. Nah, ini lihat teman-teman, ini keterangan. Kemudian ketika kita memasukkan counter reading yang ini ya, maka sistem akan membaca nilai dari counter reading pertama kali ya. Di sini mana 210, bentar. Oke, sebelum counter reading, ini counter reading yang ini akan dibaca, nanti dia akan lihat nilai akhir dari counter reading. Oke, kita lihat dulu tab yang pertama ini. Ini sistem sudah membaca jadwalnya. Nah ini ya, PMR dan PMQ. Dari mana jadwalnya dibuat nanti kita lihat satu-satu ya. Dan ini otomatis. Kemudian nanti teman-teman masukkan equipment, otomatis the link dengan funglognya ya. Kemudian planning plan, order type. Nah ini ada order type yang kita buat khusus nih ya. Work center, ini planner group, maintain activity, business area. Dan schedule itu akan terintegrasinya itu dari task list. Ya di sini ada task list stroke. Jadi kalau kita lihat, nah ini task list ya. Teman-teman bisa lihat task list sudah buat. Kita buat cara bikin task listnya pakai ya 05 gitu. Nah di dalam task list di sini ada main pack ya. Nah main packnya itu yang kita tempelkan ke dalam strateginya PM dan PQ gitu ya. Jadi jangan lupa ini buat task list kemudian ditempelkan ke dalam main packnya. Nah, alhasil dia akan kebaca strateginya ini juga di dalam task listnya kita assignkan strateginya ya, IPPX tadi kita udah buat. Nah setelah masuk ke sini dia akan terbaca strategi PMQ dan PMR ya. Oke, kemudian hal lainnya yang teman-teman harus tahu juga ini ya, order type. Nah, order type nanti kita bahas setelah ini selesai ya. Jadi ini saya udah buat ini menjadi nomor automatically dari internal number 210. Setelah membuat ini kita save misalnya gitu ya. Kemudian teman-teman nanti jalankan IP 10 ya. 210 nanti start, saya udah start kebetulan. Nah ini dia akan mengurai selama 12 bulan atau 1 tahun dengan perincian PM6, PQ6 ya. Coba lihat teman-teman nih, ini sudah saya jalankan. Dan di sini counter readingnya di sini terpengaruh di sini nih ya. Jadi pada saat input terakhir adalah di sini 10.000, kemudian karena kita udah punya jadwal 10.000, jadi di 10.000 ini udah menyentuh angka pertama untuk generate new start code. Nih udah siap nih untuk di call gitu ya. Karena udah mencapai 10.000. Kemudian
Di sini juga nih saya set sebagai 12 bulan. Kemudian kita lihat ini short field, ini dibuat di dalam konfigurasi ya. Nanti juga kita akan ngomongin masalah konfigurasinya bagaimana. Kemudian yang lain-lainnya kita lihat counternya ini, dan counter readingnya yang terakhir ini ya. Dia akan terbaca yang nomor dokumen counter reading yang terakhir 10.000, sehingga 10.000-nya akan direkalkulasi di sini ya. Tadinya 500, kemudian pada saat mencapai 10.000 maka dia akan mengenerate yang pertama ini PM pada tanggal plan date-nya pada tanggal 3 bulan 12. Oke. Nanti ini new start code kita bisa code, caranya ya di highlight seperti itu. Ini belum di code ya, coba kita lihat. Nah, ini udah di code ya, udah saya code kayak ini, udah saya panggil, tinggal nanti selesaikan ya. Kalau kita lihat di sini, ini belum ya, belum dijalankan. Nanti sistem akan kalau kita menggunakan IP30 artinya monitoring, deadline monitoring, dia akan kebentuk semua order. Nanti tinggal teman-teman melakukan proses releasing gitu sih ya. Oke, sampai sini sih udah cukup ya untuk menjelaskan tentang preventif dengan model counter reading ya. Jangan lupa ini dengan model counter reading. Oke. Kemudian berikutnya saya akan jelaskan cepat aja di sini bagaimana cara membuat order type baru ya. Yang pertama kita lihat di SPRO di sini teman-teman ya. Di sini ada plan maintenance and customer service, kemudian masuk ke maintenance and service processing. Kemudian kita lihat masuk ke sini maintenance and service order function. Setting for order type. Nah, di sini teman-teman buat order type baru. Saya udah buat yang PM10 yang ini. Tadi saya udah lihat tunjukin di MO-nya, maintenance order yang ini ya. Kemudian setelah itu diassign-kan ke dalam plan ya. Bentar. Assign order type to maintenance plan. Nah, di sini yang 1000 plannya saya punya, kemudian PM-nya 10. Yang ini ya, udah saya assign-kan. Oke. Kemudian berikutnya scheduling. Jadi teman-teman harus buat ini dulu supaya nanti tidak error ya. Supaya tidak error, scheduling di sini. Kita lihat scheduling parameter di sini PM10. Ini ya, kasih bintang semua. Oke. Kemudian setelah scheduling, kemudian completion ini ya, yang terakhir completion, define confirmation parameter di sini yang 1000. 1000. Oke, ini PM10. PM10. Nah, yang ini ya, yang atas. Ya. Jadi jangan lupa ini harus di-set dulu ya. Harus di-set dulu agar ketika proses running preventifnya tidak error. Ya, kalau ini belum di-set, kenapa saya menyarankan di-set dulu? Kalau kita lihat lagi IP10, kembali kita ke sini. Karena saya menggunakan bukan di sini, di IP42 ya. Nah, karena saya menggunakan order type baru ya, PM10. Jadi saya ingin memisahkan nih dengan preventif lain gitu ya, supaya bisa kontrol. Oke. Nah, untuk yang lain-lainnya ini bisa teman-teman lihat juga bagaimana cara memasukkan planner group, konfigurasinya ini sih mudah lah ya. Ini mudah, teman-teman bisa coba di sini lagi SPRO, kita lihat lagi ya, planner group di mana bisa teman-teman cari di
plan maintenance service di sini ya. General data, basic setting, sorry bukan di situ, basic setting di sini. Ya, planner group di sini. Ya, teman-teman bisa cari-cari ini hal bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi agar kita bisa membuat sesuai dengan yang kita mau. Nih planner groupnya AY ya. Sini AY. Mana AY? Nomor, kodenya AY ya. Kodenya AY. Nggak kebaca ya, tunggu planner group, ini planner group ini kebanyak ya, planner group nggak bisa di sort ya, seperti itu dah ya. Ini ada nih, harusnya ada nih kebanyakan. Oke, ini plan 1000, enggak, coba pasti penasaran juga plan 1000. Mana AA? Nah ini dia, ya ampun ya, ini ada ya. Oke lah gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, hal yang lain sebelum masuk ke preventif, teman-teman tentunya harus sudah bisa ya bikin ini equipment, bikin funlock, bikin box center, itu saya anggap teman-teman juga udah bisa nih. Juga bikin task list ya. Jadi semua bikin task list harus bisa, itu dasarnya. Baru nanti teman-teman bisa masuk ke ini strategi gitu ya. Kita cek oke. Dan ini pun bisa kita tanggalnya digeser berdasarkan toleransi, bisa nih 5% kah atau 3% kah gitu ya, bisa diatur. Nah ini kalau kita lihat ini pembuatan short field ini sebenarnya ada di sini nih. Nah, define short field per plan. Nah di sini nih teman-teman bisa buat short field. Ini adalah grouping saat preventive maintenance. Kenapa ini perlu? Nanti tujuannya kita bisa menggrouping nih, karena maintenance plan ini banyak ya. Misalnya ada 210, 211, 212 dan seterusnya. Kita bisa grouping by ini ya ketika running nanti di background job. Itu maksudnya. Makanya perlu short field ya. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Teman-teman nanti bisa hubungi saya untuk memahami lebih lanjut atau untuk bertanya-tanya tentang SAP PM ini. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di pembahasan yang lain. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi